Dengan ketika Mbak Ferry dengan istrinya yang sebelumnya, kenapa buat kali ini sangat berani buat karena sebenarnya ini persoalan kecil. Dan kamera Mbak. Hanya saja yang terjadi itu kan opini-opini yang belum tahu kebenaran. Nah, kita juga sebagai keluarga nggak tahu apa-apa nih sampai sekarang, mulai dari hasil visum, kejadian yang terjadi, awal muasalnya. Pengennya sih sebenarnya kita bisa ketemu ya, bicara baik-baik. Namun kalau memang pihak KPM tidak mau pun tidak apa-apa, karena semua orang punya haknya sendiri-sendiri. Yang aku nggak terima sebenarnya masalahnya sama kakakku, tapi kita nih keluarga itu kena hujatan. Apa salah seorang ibuku sampai dihujat sama kalian tuh apa? Dia nggak pernah nonton TV, nggak pernah memberikan statement apapun. Sampai yang saya baca itu sangat-sangat tidak pantas dilontarkan untuk ibu saya yang berusia 76 tahun. Apa Mbak? Apa? Ya seperti ibu melahirkan apa waktu itu, gimana sih bisa melahirkan anak seperti ini gitu. Itu kan rasanya nggak pantas banget ya. Tolong kalaupun mau berkomentar yang bijak lah. Kalian boleh menghujat kakak saya, tapi jangan hujat ibu saya. Gimana pun saya kalau udah bicarain ibu saya pasti nggak terima gitu loh. Ibu saya, ibu yang mengandung kakak saya, 4 kakak saya, dan tambah saya jadi 5. Perjuangan seorang ibu, lalu tiba-tiba dia harus melihat dihujat, apalagi anak-anak yang lain ikut dihujat. Yang nggak tahu apa-apa ya? Nggak tahu apa-apa. Kalau memang mau menghujat kakak saya silakan, tapi jaga keluarga yang lain. Siapa sih yang terima digituin? Ibu saya lagi keadaan sakit loh, bukan keadaan sehat. 76 tahun, apa yang diharapkan dari usia 76 tahun? Jadi tolong banget, kalau mau berkomentar mohon disaring dulu, jangan sembarangan. Toh kalian juga nggak kenal kami nggak kenal kalian. Dijaga bahasanya. Urusannya dengan kakak saya, kita semua yang nanggung akibatnya. Coba, pantaskah seperti itu? Ya, itu aja. Ya, ini di sini perlu saya jelaskan bahwa akibat dari opini publik yang dibentuk oleh orang-orang, oleh pihak-pihak tertentu, mengakibatkan dampaknya luar biasa. Ya, perlu kita ketahui bahwa apa salahnya keluarganya Ferry, ibunya Ferry, nggak ada salahnya sama Mbak Vena, nggak ada salahnya sama kalian. Akan berbeda, kalian silahkan atau diperbolehkan menghujat ketika memang satu keluarga ini terlibat dalam KDRT tersebut. Ya, misalnya Mbak Maya misalnya ya berperan mencubit Mbak Vena, Mas Ari berperan megangin Mbak Vena, Mas Faisal berperan ya ngunci pintu, Mas Ferry yang melakukan KDRT. Silahkan kalian hujat kalau seperti itu. Saya pun juga mungkin hari ini nggak akan ada di sini, ya. Kalau itu terjadi hari ini saya nggak akan ada di sini. Artinya sama-sama, ya, saya menghimbau kepada masyarakat, ya, yang beragama, yang beradab, dan yang pintar, jangan cepat-cepat, ya, menelan opini publik atau sesuatu yang viral, atau karena ada orang yang kalian anggap itu hebat, lalu langsung menjustifikasi, menyerang. Ini keluarganya loh, nggak ada salah, nggak ada dosanya sama Mbak Vena, nggak ada. Kecuali mereka ikut ada peran di situ. Boleh kalian marah-marah, boleh kalian hujat. Jadi tolong paham ya, saya minta tolong paham. Akibat dari opini yang terbentuk, akibat dari hujatan kalian, ada seorang ibu 76 tahun yang menjadi korban di sini. Ya, kalau Mbak Vena yang usianya 50 tahun menjadi korban seorang perempuan, kalian peduli. Kenapa saat ini ya ibu kandung daripada Mas Ferry dan adik-adiknya di sini yang menjadi korban akibat hujatan dan opini yang kalian bentuk itu nyata? Kenapa kalian nggak ada rasa belas kasihan? Jadi saya juga minta tolong ya,
kepada orang-orang yang mungkin saja ada di sampingnya Mbak Vena, yang ngompor-ngomporin, yang membangun opini publik, sudahlah, stop. Ya, jangan sampai nanti Tuhan marah. Saya nggak bilang kalau nanti saya marah atau keluarga marah, jangan sampai nanti Tuhan marah. Gitu loh. Nah, Mbak Maya sendiri? Kalau nggak salah menurut pasal 4 ayat 4 kalau nggak salah, buat kasus seperti Mas Ferry ini tidak usah perlu dilakukan penahanan, Bang. Mungkin menanggapinya gimana, Bang? Gini, kalau bicara masalah penahanan atau tidak penahanan itu silahkan dikonfirmasi kepada timnya Bang Hotma Sitompul. Beliau yang menangani dan timnya Mas Ferry yang di Surabaya yang menangani terkait dugaan KDRT. Artinya bukan kapasitas kami di sini atau saya berbicara terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan. Saya di sini hanya ingin menegaskan mewakili keluarga besar Mas Ferry supaya setelah klarifikasi ini tidak ada lagi, ya tidak ada lagi hinaan, hujatan kayak seolah-olah mereka ini keluarga yang jahat gitu loh. Itu mungkin saya bisa. Mbak Maya, mungkin ibu sendiri tahu dari mana sih saat itu informasi? Kan dihubungin langsung. Kak Mas Ferry langsung ibu. Pertama hubungin suami saya, kedua langsung saya. Setelah itu otomatis pasti ada salah satu kakak kami juga yang menyampaikan ke ibu saya. Dan saat itu kondisinya nggak usah ditanya seperti apa, pasti kaget dan penasaran apa yang terjadi sebenarnya kala itu. Itu aja sih. Keluarga minta maaf ya, bagaimana minta maaf? Kita juga nggak tahu apa-apa. Maksud kita keluarga, kita akan memohon maaf kalau kenyataannya dan faktanya sudah ada bahwa kejadian KDRT itu benar-benar terjadi dan dilakukan oleh abang saya. Tapi kalau kita pun belum benar-benar menerima penjelasan apapun dari pihak manapun berdasarkan rumor yang terjadi dan opini yang terjadi, wah mau gimana minta maaf. Kita juga dari awalnya mau kekeluargaan kok, nggak ada yang mau saling menghujat, membuka aib apa. Yeah. Semua orang punya aib, kan nggak pantas juga dibuka-buka di luar. Sebenarnya Pak Habib Mas sendiri sudah melakukan statement bahwa Ferry Irawan saat diperiksa sudah mengakui adanya KDRT. Tapi kemarin saat pengen ditahan, Ferry Irawan dan kuasa hukumnya mungkin menyangkal seperti apa Bang? Yang diakui itu perdebatan, permohonan maaf atas perdebatan apa yang terjadi. Kalau untuk permintaan maaf atas KDRT, ya jelas saya juga belum tahu, karena kan menurut kakak saya sendiri KDRT itu tidak ada. Masa kita mau mengungkapkan minta maaf dengan misalnya babak belur atau apa sama kakak saya? Sekarang saya mau tanya, di keluarga Mas Ferry itu paling dekat dengan siapa? Kakak beradik paling dekat dengan siapa? Saya. Mbak Maya ya. Artinya saat ini Mbak Maya hadir untuk mengklarifikasi ya kepada masyarakat khususnya tanpa harus ada yang ditutupi, dikurangi atau dilebihi. Ya betul. Pertanyaan saya, kedekatan Mbak Maya dan Mas Ferry yang begitu dekat, artinya ada nggak cerita Mas Ferry bahwa ya sih sis apa Mai, gua hilaf, gua nempeleng, gua nyubit, ada atau tidak? Nggak ada. Yang sejauh ini kakak saya sampaikan sampai terakhir kita teleponan, handphonenya masih aktif, dia cuma bilang Api nggak pernah ada niat untuk jadi orang jahat, karena Api sayang banget sama Kang Vena. Dan kalau masalah itu benar, kita nyaksiin sayang itu begitu luar biasa, sampai orangnya juga mengenal bucin. Kita sendiri juga kadang-kadang keluarganya geli gitu ngelihatnya. Tapi kan mau gimana, orang namanya lagi kasmaran memang bisa kita atur emosional seperti itu. Itu Bang Sunan. Iya. Dan saya juga tadi mendapatkan informasi ya bahwa adik-adiknya Mas Ferry juga melihat betapa sayangnya Ferry terhadap Vena itu sampai boleh dikatakan keluarga juga kaget-kaget sampai pergi ke pasar belanja gitu ya Mas ya? Betul ya. Nah, coba cerita Mas. Ya, jadi Mas Ferry itu karena sayangnya dengan keluarga kecilnya dia tuh punya tanggung jawab untuk pagi belanja ke pasar, antar Fania, terus perhatian dengan apalah yang dekat dengan Ferry, baik Ferrell juga, itulah yang saya tahu. Dan yang saya itu lihat Mas sendiri. saksikan langsung ya. Betul.
Bukan kata Ferry, bukan. Bukan kata Mas Ferry. melihat langsung. Saya melihat langsung karena kan kita sering pergi sama mereka. Yang tadi ya saya flashback lagi ya, yang tadi saya bilang kan bahwa Mas Ferry itu menyayangi betul-betul tulus kepada keluarganya Vena Melinda. Mas, bisa tadi Mas sendiri bilang di perjanjian pranikah itu ada tertuang bahwa uangnya Ferry ke Vena semua. Apa sih Mas mungkin yang Mas tahu selain itu? Di perjanjian Bucin pranikah kali ya kalau gitu. Dari Vena Ferry sendiri. Ya itulah bentuk sayangnya Ferry dan tanggung jawab seorang suami ya. Jadi dia memberikan segala penghasilannya itu ke Vena. Itulah, itu aja sih yang saya sampaikan. Tentang pekerjaan Ferry kan kemarin dibilang bahwa 3 bulan gak ada penghasilan sendiri dari Ferry Irawan. Mungkin apa sih kerja dari Ferry Irawan sendiri, dan mungkin netizen kan ini simpang siur juga nih Mas, biar beriman mungkin penghasilan Ferry Irawan berapa sih? Dia kan diungkit tercepat itu nih Mas. Itu privasi. Kalau itu saya nggak bisa jawab ya. Itu bagian daripada privasi rumah tangganya mereka. Tapi Mas, katanya Mas Ferry juga memiliki Mbak Vena tuh membayarkan cicilan pinjaman online yang Mas Ferry punya. Itu benar Mas? Kalau itu saya tidak tahu dan saya tidak pada kapasitas saya untuk menjawab. Ada yang juga diduga menumpang hidup. Mbak Maya mungkin mendengarnya gimana kakaknya dibilang menumpang hidup? Saya nggak komenin mengenai hal itu, tapi saya satu komenin. Saya punya anak yang mungkin saya punya anak itu 3. Salah satunya yang kecil itu ada yang namanya Abu, yang sering muncul di vlognya Kak Vena, dan itu deket banget sama Fania. Harusnya mereka ini bertiga sama anaknya kakak saya yang pertama yang udah almarhum belakangan ini, belum lama ya. Saya sedih ngelihatnya bahwa anak saya yang begitu tadinya punya teman, bisa main, bisa apa, sekarang ya kehilangan. Tapi bukan poinnya juga sih di situ, yang menjadi poinnya adalah ingatlah kebersamaan kita kemarin. Walaupun ada suka duka, minta diingat itu aja. Kalau kakakku tuh nggak sejahat yang dipikir, dan kakakku nggak kasar. Kalau memang pencemburu, ya mungkin banyak manusia yang memang cemburu ya. Mungkin saya sama pasangan saya juga sangat cemburu. Tapi itu kan bagian dari bumbu rumah tangga kan. Itu aja sih. Tapi sosoknya Mas Ferry sendiri sebagai adik gimana sih sebenarnya tipikal orangnya? Sering bercanda, yang bisa saya ungkapin itu aja. Kakak saya itu sering bercanda, guyon, terus juga ya baik, humble sama semuanya, sampai ke mbak-mbak di rumah. Dia ke semua orang sih, semua orang kecil apalagi sama juga. Nggak ngelihat dari berdasarkan kasta, ibaratnya kalau orang zaman dulu sih. Seperti itu aja. Apakah memiliki sedikit temperamen nggak? Itu benar temperamen. Kalau temperamen sih itu bagian dari masing-masing, kan kita juga nggak dekatnya tuh kayak setiap hari, setiap saat, 24 jam. Ya mungkin itu memang nggak bisa jawab saya hal itu. Tapi apa sih yang paling disesalkan itu dari pihak keluarga kejadian ini? Ya saya misalkan banyaklah dampaknya ke keluarga. Saya cuma pengen kalau ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, secara baik-baik, alhamdulillah banget. Itu aja saya mau. Nah, tapi dari keluarga kecewa nggak sih, karena kan tidak mendapatkan kejelasan dari pihak Vena, tapi Vena sendiri malah banyak penjelasan di televisi ini. Kalau masalah itu nggak kita pusingin ya, kita anggap aja namanya orang emosi bisa melakukan apa aja. Kita tetap berpikir positif, biarkan semuanya cooling down dulu. Kita tidak mau berbicara apa-apa, karena bagaimanapun kita juga pernah menghabiskan waktu dengan Kak Vena dan keluarganya yang kita kenal sangat-sangat baik ya. Jadi ya gimana ya kalau bicara kayak gitu, ya mungkin biarlah waktu yang menjawab dan kebenaran itu terungkap. Kak Vena, publik juga bertanya nih kenapa Kak Vena, Kak Maya nggak langsung ke pihak ke keluarga, ke rumah keluarga untuk meminta maaf? Saya jawab ya. Ya. Ini saya lihat barusan Ya. pada tanggal 8 ya Mbak ya. 8 Januari. Pada tanggal 8 begitu ada info-info kejadian seperti itu, WA. saya melihat, artinya saya selaku kuasa hukum mewakili karena
alat bukti ini tidak boleh kita pamerkan, ya, tapi cukup ada buktinya bahwa ada upaya dari Mbak Maya ini untuk menghubungi Mbak Vena. Ya, pertama minta maaf, minta apa sih yang sebenarnya terjadi, lalu mau susul, mau berangkat ke sana. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa Mbak Maya selaku adik kandungnya Mas Ferry tidak tinggal diam. Dia berupaya untuk mendapatkan informasi atau ada apa sih Mbak Vena yang sebenarnya. Ada, saya lihat mata kepala sendiri ada buktinya. Cuma mohon maaf kita tidak bisa perlihatkan karena ini masih ranah privasi antara Mbak Vena dan Maya. Ya, saya juga nggak mau nanti klien saya kena undang-undang ITE hanya karena memperlihatkan yang dimana itu adalah bukti sebenarnya. Nah, bukti nanti kita akan perlihatkan ketika dibutuhkan, misalnya di pengadilan. Pasti kita akan buka semua. Ya, isi percakapan akan kita buka. Namun demikian di press conference ini kita tidak bisa buka karena khawatir nanti dari pihak sebelah keberatan menggunakan pengacaranya yang top itu untuk melaporkan klien saya, dan itu saya tidak perbolehkan. Ya. Perceraian akan terus dari sendiri dari keluarga dan maunya happy ending. Kalaupun nanti pada akhirnya harus Kalau berpisah gimana? perceraian kita ikutin prosedur aja yang ada. Kalau untuk bicara lebih panjang, sepertinya masalah perceraian bukan ranah saya. Masih ada kuasa hukum di belakang saya dan pihak-pihak yang bersangkutan. Itu aja. Kak menanggapi surat cinta dari Ferry kemarin seperti apa? Gak baca saya. Intinya di dalamnya tuh ada curahan hatinya dia, terus dia bilang ibunya sakit, terus dia bilang sayang sama Kak Vena. Mungkin gimana? Kalau itu saya nggak baca, saya juga nggak dengar dan nggak melihat, jadi saya nggak tahu. Pada dasarnya saya anggap itu sebuah curhatan dari kakak saya kepada istrinya, ya sah-sah aja sih. Apapun yang mau ditulis sama dia mah bebas-bebas aja. Namanya Dan yang juga penting bukan konten untuk sesuatu ya. Bukan ya. hanya mengungkapkan. Mungkin kan udah tahu nih kita bakal dikirim kemana habis ini, ya udah mungkin dicurahkan lewat itu, karena kan kita nggak bisa berkomunikasi sampai hari ini, nggak pegang HP. Kamu ya, Kan banyak berita yang beredar, maaf sebelumnya netizen bilang bahwa Ferry Irawan sendiri mendekati orang-orang kaya untuk memoroti kerja. Untuk itu juga saya nggak denger, malah gosip-gosip gitu. Saya nggak mau jadi memperlebar kemana-mana. Yang sudah ya sudah, apapun itu semua orang punya salah. Mudah-mudahan orang yang pernah tersakiti siapapun dengan kakak saya bisa dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, lahir dan batin. Karena kita nggak pernah tahu umur kita juga sampai kapan. Kamu ya, satu lagi Kak, efek dari berita simpang siur yang beredar sekarang kan pasca KDRT ini, pasti ada kejahatan dari netizen. Kalau dari netizen ada gak sih kayak selain kejahatan, ada gak sih kayak ancaman gitu? Dapat gak sih ancaman? Kalau saya sejauh ini sih nggak ngeliat ada ancaman ya. Saya juga masuk kalaupun ada ancaman nggak ambil pusing, karena supaya nggak melebar kemana-mana. Biarlah yang terjadi ini, kasus ini, ya kita fokus aja di sini. Kalau nanti kita tanggepin makin melebar, kapan ujungnya gitu loh? Gimana ujungnya kan nggak tahu juga. Sekali lagi keluarga ingin mengucapkan terima kasih pertama kepada Bang Hotma yang sudah memberikan saran yang terbaik buat kami. Kedua dengan Bang Jeffrey yang di sana selalu setia mendampingi kakak saya. Mudah-mudahan semua kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih dengan Bang Sunan di sini yang benar-benar orangnya humble banget. Jadi kayak rasa malah bukan pengacara, kayak kakak juga, kakak saya laki semua gitu loh. Jadi saya kayak nambah lagi nih kakak satu gitu. Ya gitu aja. Kak maaf Kak.